Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kita. Kita membahas tentang negara Austria. Austria pernah berperang dengan Prancis. Setelah Austria menolak menarik pasukannya dari perbatasan Prancis dan kemudian mundur dari ancaman penggunaan kekuatan, negara Prancis menyatakan perang terhadap negara Austria dan menyatakan perang terhadap Rusia pada musim semi tahun 1792. Kedua negara ini menanggapi dengan invasi terkoordinasi yang akhirnya dipukul mundur pada pertempuran Valmy pada bulan September. Kemudian kapan terjadinya perang antara Prancis dan Austria? Pertempuran Solferino terjadi pada 24 Juni 1859, dimenangkan oleh gabungan Prancis pimpin Napoleon III dan tentara Sardinia di bawah pimpinan Victor Emmanuel II. Mereka melawan Austria. Deklarasi perang tersebut mengawali periode 23 tahun konflik yang hampir terus-menerus. Persiapan untuk konflik antara Austria dan Prancis. Selama masa itu Austria dan Prancis terlibat dalam 5 perang selama total kurang lebih 14 tahun. Dan Austria kalah dalam semua perang tersebut kecuali yang terakhir. Pemimpin Austria selama Revolusi Prancis II Kaisar Romawi Suci 1792 sampai 1806. Sebagai Prancis I Kaisar pertama Austria, juga memerintah sebagai Raja Hongaria dan Raja Bohemia, terlibat dalam Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon. Napoleon mengepung pasukan Austria di kota Ulm, memaksanya untuk menyerah. Dilihat Ulm pertempuran direbut pada November 1805, kemudian bergerak ke Moravia di timur laut Vimima, di mana ia bertemu dengan sisa pasukan Austria dan pasukan Rusia yang mendekat. Negara Austria adalah sebuah negara tidak memiliki laut, berada di Eropa Tengah, terdiri dari 9 bagian, salah satunya adalah Wina. Austria sekaligus kota terbesar, meliputi wilayah seluas 83.879 km persegi dan memiliki populasi hampir 9 juta jiwa. Negara ini berbatasan dengan Ceko dan Jerman, kemudian Slovakia, Hungaria di timur, dan Slovenia, Italia, serta Swiss. Bahasa Jerman adalah bahasa resminya. Orang Austria yang berkomunikasi menggunakan Austria Bayern sebagai percepatan sehari-hari. Pada tahun 1976, mulanya tumbuh zona perbatasan Kekaisaran Romawi Suci dan berkembang menjadi kadipaten dan kadipaten utama. Abad ke-16, Austria mula berperan sebagai pusat pemerintahan cabang muda dan wangsa Habsburg. Monarki Habsburg, salah satu wangsa yang paling berpengaruh dalam sejarah. Sebagai kadipaten utama, Austria merupakan juga negara utama pemerintahan Kekaisaran Romawi. Setelah bubarnya Kekaisaran Romawi, membentuk kekaisaran sendiri, menjadi kuasa besar. Setelah pembubarannya, Kekaisaran Austria menempuh jalannya sendiri, terlepas dari urusan negeri-negeri. Setelah Perang Austria-Rusia
kompromi dengan kerajaan Hungaria, berdirilah bimonarki kerajaan ganda, yaitu Hungaria Austria. Dalam Perang Dunia Pertama dipimpin Kaisar Franz Joseph. Setelah terbunuhnya Adipati Utama Ferdinand, pewaris singgasana Austria Hungaria, juga merupakan tempat kelahiran Adolf Hitler. Sebelum penyerbuan terhadap Polandia pada tahun 1939, Jerman sempat mencaplok Austria melalui peristiwa Anschluss dan merebut Sudetenland berdasarkan persyaratan yang dititahkan. Setelah kekalahan Jerman Nazi, pada masa perpanjangan penduduk sekutu Austria berdiri kembali sebagai negeri yang berdemokrasi, berdaulat, mengolah sendiri, dikenal sebagai Republik Austria. Negara demokrasi perwakilan yang menerapkan sistem parlementer, dipilih oleh kepala sebagai kepala negara dan kanselir sebagai kepala pemerintahan. Austria senantiasa menempati 20 besar negara dengan nominal PDB 3 per kapita. Apa yang sekarang ini disebutkan sebagai Austria telah dibentuk pada tahun 1918 setelah Perang Dunia I menghasilkan kekalahan bagi pihak Austria-Hungaria dari wilayah bekas monarki yang berbahasa Jerman. Setelah teruntuhnya Jerman Nazi dalam Perang Dunia II, Austria mandiri kembali, mengumumkan netralitasnya yang kekal dalam urusan politik luar negeri. Pada akhir penduduk sekutu 1955, Austria menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1955. Wilayah Austria pada mulanya dikenal sebagai Kerajaan Noricum, dipimpin oleh Puaket, merupakan sekutu lama Romawi. Wilayah ini dialami dalam bukan ditaklukkan oleh para penduduk Romawi pada pemerintahan Augustus dan dijadikan provinsi Noricum pada tahun 16 sebelum Masehi. Kemudian berturut-turut ditaklukkan oleh Hun, Lombardia, Ostrogoth, Bavaria, dan Franka. Akhirnya setelah diperintah selama 48 tahun oleh Hungaria dari tahun 907 hingga 955, wilayah Austria dianugerahkan kepada Leopold dan Babenberg pada tahun 976 setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Babenberg mengambil alih pemerintahan dari abad 10 hingga abad ke-13 setelah Pangeran Frederick II meninggal. Selepas kejatuhan Kekaisaran Romawi pada tahun 1806, kemudian terbentuklah Kekaisaran Austria. Berlangsung persaingan dengan Kerajaan Prusia untuk mendominasi kerajaan-kerajaan bangsa Jerman selepas Perang Napoleon. Kekaisaran ini terpecah belah menjadi banyak negara selepas keruntuhan blok sentral pada Perang Dunia I. Salah satunya adalah Republik Austria sebagai awal dari negeri Austria. Negara Republik sampai 1934 saat Engelbert Dollfuss mewujudkan sistem diktator. Austria dicaplok oleh Jerman di bawah rejim Nazi pada 1938 selepas kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Pada tahun 1955 Austria dibebaskan pada sebuah negara republik yang merdeka dengan syarat Austria meski bersifat netral. Meskipun demikian, dalam perkembangannya Austria semakin condong kepada kekuatan barat. Selepas kejatuhan komunisme di Eropa Timur,
Austria menjadi semakin aktif dalam urusan Eropa pada 1995 bergabung dengan Uni Eropa. Masif Bohemia dan Sungai Tahia di utara Austria dikelilingi oleh masif Bohemia. Pegunungan Karawanken, perbukitan Styria di sebagian selatan, cekungan Panonia di timur, serta Sungai Rehan dan Danau Kontas di barat. Lebih dari 62% wilayah dibentuk oleh pegunungan Alpen dan tinggi. Bagian barat dan selatan Austria terletak di pegunungan Alpen, menjadikan destinasi menarik untuk olahraga musim dingin. Gunung yang tertinggi di Austria ialah Grossglockner, setinggi 3.790 Masehi dari permukaan laut, dan diikuti oleh Wilspitze. Konstitusi Federasi 1992, Austria menjadi Republik Federal. Konstitusi ini direvisi pada tahun 1929, diperkenalkan lagi tahun 1945. Demokrasi parlementer diberlakukan kepada 9 negara bagian. Parlemen Austria terdiri dari atas 2 kamar susunan, yaitu Nationalrat, ditentukan tiap 4 tahun. Rintangan 4% mencegah perpecahan besar pada kancah politik di Nationalrat dengan menghadiahi kursi hanya pada parpol yang telah sedikit 4% permulaan pemilu. Masa silam Austria sebagai kekuatan bangsa Eropa. Di lingkungannya, budayanya menghasilkan kontribusi yang cukup luas dan bermacam-macam kesenian bernilai mereka adalah seperti musik. Austria juga adalah tempat kelahiran banyak komponis terkenal seperti Joseph Haydn, Michael Haydn, Franz Liszt, Franz Schubert, Anton Bruckner. Kemudian telah lama menjadi pusat terobosan musik pada penting. Para komponis abad ke-18 19 tertarik mendatangi kota ini. Mulai kebangkitannya sebagai pusat kebudayaan pada abad ke-16, berfokus pada seputaran instrumen, menghabiskan bagian baik dari hidupnya di Wina. Herbert von Karajan ialah konduktor utama Berliner selama 35 tahun lebih kurang. Bintang hebat musik populer internasional John Holzel, dikenal juga nama pengguna Falco, dilahirkan di Wina. Di antara para seniman arsitek Austria dapat ditemukan nama-nama pelukis Ferdinand Georg Wallmucker dan Rudolf von Alt. Austria merupakan tempat lahirnya banyak ilmuwan bertaraf antarbangsa, di antaranya Ludwig Boltzmann, Viktor Franz. Penelitian nuklir dan mekanika kuantum merupakan kunci bagi pengembangan disiplin pada dasawarsa ini. Pada abad ke-20, sumbangsih dari Risser dan Meitner Erwin dan Gula Paul kepada penelitian nuklir. Negara ini merupakan tempat kelahiran 2 dari filsuf ke-20 patut diperhatikan, Karl Popper dan Ludwig Wittgenstein. Keilmuan Australia selalu di bidang kedokteran dan juga psikologi. Kemudian ekonomi Australia yang menonjol sebagai salah satu arah kompetitif utama untuk teori ekonomi terkait dengan ekonomi Austria.
Hidangan Austria berasal dari tradisi Austria-Hungaria. Sebagian besar merupakan tradisi hidangan kerajaan Habsburg yang diwariskan selama berabad-abad. Hidangan Austria terkenal akan variasi seimbang antara daging sapi, kemudian ada juga daging babi, serta variasi sayuran yang terbilang. Juga terdapat toko roti yang menciptakan makanan-makanan lezat seperti Sauerkraut, Krapfen, kemudian donat biasa diisi dengan serat aprikot atau puding susu manis yang diisi dengan apel. Selain tradisi daerah asli, hidangan Austria juga dipengaruhi oleh hidangan Hungaria, Ceko, kemudian Italia, Balkan, Prancis, Yahudi. Dari kawasan itulah sajian metode pengawetan makanan diperoleh. Dengan demikian, hidangan-hidangan negeri ini merupakan salah satu yang paling aneka budaya lintas budaya Eropa. Sajian Austria misalnya Wiener, kemudian Knödel, ada juga Kartoffeln, berupa kantung-kantung donat diisi dengan tofen, herba gula-gulanya.